nggak dikenal nggak disayang katanya. Tapi kayaknya kalau sini ada umpet-umpetan ya. Tapi nanti akan diperbaiki gereja ini ya. Amin. Maksud saya ada pilar 2, jadi saya kurang bisa melihat kiri kanannya, tapi tidak apa-apa, nanti saya melangkah ya. Saya turun supaya saudara bisa melihat muka saya. Haleluya. Ya, saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya PHK. Sudah pernah di PHK? Jangan sampai. Nah, jangan pernah. Petrus Heri Kawan. Istri saya namanya Esther Harun. Dan kami diketemukan 1991 di Tanjung Priok. Kalau saya pakai kata saja serba utara. Saya dari Manado, Sulawesi Utara. Istri saya dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu kemudian kami melayani Tuhan, bangun gereja di Jakarta Utara pula. Dan juga melayani orang-orang utara, Sumatera Utara. Jadi serba utara. Oleh kemurahan Tuhan, kami dikaruniai Tuhan untuk melayani di Jemaat GGP Siloam. Awalnya saya berada, kalau ada Bapak Ibu yang kenal Tanjung Priok, GGP Haleluya, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Nathanael Sunarno. Ya. Saya awalnya ada di sana dan akhirnya saya harus pindah ke Pasar Baru karena dengan berbagai macam hal. Tapi bukan berarti kutu lompat. Nanti kutu lompat. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, akhirnya tidak punya pegangan yang kuat. Tapi saya tidak seperti itu. Maksud saya adalah karena awal saya keluar dari sekolah kita 1991, kita sudah merintis jemaat 2006. Sebenarnya kita sudah ada 2 jemaat yang kita rintis di Jakarta Utara. Namun sangat berbeda ketika kita ketemu gembala yang tidak punya visi misi. Maksudnya tidak ada niat untuk membuka pos-pos. Padahal kami di Kelapa Gading seharusnya sudah dijemaatkan. Sudah dilayani Bapak Pendeta almarhum senior kita, Bapak Pendeta siapa ini? Ya, yang ada pernah di Cawang, Bapak Pendeta Suneko. Ya. Kemudian Bapak Pendeta Daniel Supendra sudah melayani di Kelapa Gading, nama kami dulu GGP Siloam. Lalu GGP Kanaan pada waktu itu. Mereka sudah desak saya jemaatkan saja. Tapi kan kita tunduk kepada pimpinan induk kita. Kita tunggu-tunggu, pada akhirnya dia tolak. Dia bilang ini kan jemaat dari Priok, padahal kita bakti sendiri. Bayangin. Yang kedua di mana? Ada di Marunda. Marunda pula sama. Pak Diki yang kemarin, dia juga anak buah saya yang kami sama-sama buka di sana. Dan cukup banyak jemaat sampai kita tarik ke Kelapa Gading. Jadi sama Pak, kita juga jemput dari Tanah Merah bawa ke Kelapa Gading. Itu saya dulu. Akan tetapi semuanya sepertinya sirna pada waktu itu. Namun saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya bergabung dengan Bapak Pendeta Roy Asewa Maruntu almarhum, dan beliau sangat eksis dan sangat setuju ketika kita buka pos dan akhirnya jadi jemaat GGP Siloam. Ya, puji Tuhan, kami tinggal di Kelapa Gading oleh kemurahan Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya rasa itu saja perkenalan kami. Tapi saya ingin mau memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi saya lihat ada yel-yel juga ternyata di sini ya. Puji Tuhan. Yel-yel kami ini. Shalom. Kalau saya bilang shalom, damai di sorga dan di hati. Tidak ada dusta di antara kita. Setuju? Bapak-bapak setuju? Setuju. Mari kita praktekkan. Kayak dekat sama istri, suami istri, lihat suamimu, lihat istrimu, sebut kata itu sedekat. Setuju? Setuju. Setuju ya Pak Gembala ya? Setuju. Ya. Kalau saya bilang shalom, damai di surga, damai di hati, tidak ada dusta di antara kita. Tapi lihat suamimu ya, lihat istrimu pula ya. Setuju ya? Setuju. Oh, setuju. Oh, puji Tuhan. Ya, kalau saya bilang shalom, jangan lihat saya lagi.
damai di sorga dan di hati. Tidak ada dusta di antara kita. Setujuin dulu. Amin. Yes. Kalau nggak saya bilang shalom, jangan lihat saya, langsung bilang damai di sorga dan di hati. Terus lihat istrimu, walaupun dia jauh, nggak ada dusta di antara kita. Haleluya. Ya. 1, 2, 3, shalom. Damai di hati, tidak ada dusta di antara kita. Wah, ini benar nih, nunjuk nih. Nggak ada dusta di antara kita, suami istri ya. Amin. Yes. Tapi saya belum lihat semua. Sekali lagi ya, sekali lagi. Biar cair totalitas. Ya. Shalom. Damai di surga, damai di hati, tidak ada dusta di antara kita. Amin. Saudara, kelihatannya kita sedang sepertinya itu kata bermain-main, tapi sesungguhnya tidak. Itu melegitimasi antara suami dan istri, memperjelas siapa diri saudara di antara suami di hadapan istri dan di hadapan suami. Karena khotbah sebentar ada kaitannya dengan itu, Pak. Orang yang benar-benar dikendalikan oleh firman Tuhan, nggak ada dusta di antara kita. Gembala tidak didustakan, ibu gembala tidak didustakan, dan sebaliknya. Kenapa? Kalau kita bilang shalom, damai di surga, damai sejahtera, dalam hal apa? Nah, gitu kan? Tapi kalau kita bilang shalom, damai di surga, yes, berarti hubungan karib kita dengan Tuhan. Tapi tidak kalah pentingnya damai di. Kalau kita punya hubungan dengan firman Tuhan, bersama dengan Tuhan, pasti ada damai di hati. Amin. Tapi nggak sampai di situ, kiri kanan juga ada, nggak ada dusta di antara kita. Kalau kita berjalan penuh dengan dusta, maka nggak ada damai di hati. Amin. Akan sia-sia kita bahas firman Tuhan sebentar. Terima kasih banget. Tema yang diberikan kepada saya adalah menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan. Yes banget. Kalau kami di Tanjung Priok, saya bilang Yesus adalah sumber segalanya. Ini juga sama. Menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Kalau kita punya kehidupan bersumber kepada firman Tuhan, maka pada prinsipnya ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Karena hidup kita bersumber kepada firman Tuhan itu, dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kehidupan kita dikendalikan oleh firman Tuhan, maka kita bisa merasakan, bukan saja merasakan, tapi mampu memberikan telinga kepada suara Tuhan. Kalau Tuhan sampai dengan detik ini, saya ingin tanya, masihkah dia berbicara? Halo? Tapi ada pendeta loh bilang Tuhan udah gak berbicara sekarang. Tapi saya bilang, di mana hati dan pikiranmu, di mana firman Tuhan? Kalau Tuhan tidak berbicara zaman sekarang, justru Tuhan semakin gencar untuk menyampaikan isi hatinya. Amen. Yang setuju katakan amin. Amin. Supaya apa? Kita yang hidup ini memiliki hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tidak sekedar hidup, tidak sekedar menjadi orang Kristen, tapi menjadi orang Kristen yang utuh di hadapan pemandangan mata Allah. Dan itu harus kembali kepada dasar yang kuat, itulah firman Tuhan. Sebab tanpa sebuah firman Tuhan, sangatlah tidak mungkin kita memiliki dasar yang kuat. Tetapi oleh kebenaran firman Tuhanlah akan mengendalikan kita. Dan pada saat firman Tuhan itu mengendalikan kita, percayalah, tidak ada rancangannya yang gagal. Amin. Saya dengar ini akan membangun. Saya lihat tangan-tangan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun di tempat ini. Tidak lama. Kalau kita imani tahun ini, Tuhan masih bekerja. Amin. Halo. Amin. Yakin tidak tahun ini pembangunan bisa tuntas? Amin. Karena saya juga pernah membangun. Saya bilang sama Tuhan, walaupun nanti saya kasih kesaksian, kalau kita nggak turutin firman Tuhan, disabet Tuhan. Saya orang pernah disabet Tuhan. Sakit. Tapi bertobat dalam nama Yesus, maka Tuhan bisa nyatakan kuasa dan kemuliaan. Pada waktu saya bangun begitu,
Mari kita buka bersama-sama. Mari kepada firman Tuhan dulu ya. Yesua 1 ayatnya yang ke-8. Pengantar kita dalam kebenaran firman Tuhan. Yesua 1 ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Belum semua. Yosua 1 ayat 8. Om Tutrik. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, yang setuju katakan amin. Amin. Dasar firman Tuhan adalah sumber langkah hidup kita ke depan. Saya ingin katakan bahwa firman Tuhan sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah sedetik pun. Sedikit pun, apapun tidak pernah berubah. Firman Tuhan adalah tetap utuh. Dan ketika firman Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita, firman Tuhan inginkan agar supaya dia menjadi andalan kita utama. Untuk menjadikan dia andalan kita utama, maka kita harus masuk kepada barisan Allah yang sesungguhnya. Karena sangatlah tidak mungkin kalau kita mau mengalami Tuhan, tapi kita tidak mau masuk kepada barisannya. Apa barisan? Perintah Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dan lakukan. Saya ingin katakan bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kadang kita mengalami suatu kesulitan. Tetapi saya ingin katakan bahwa kesulitan itu tidak akan selamanya ada di dalam diri kita, sepanjang yang kita prioritaskan di dalam diri kita adalah memiliki kaitan hubungan dengan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, yang sudah dikatakan Amin. Percayalah kalau dia yang mengendalikan firman Tuhan yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan firman Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan ke depan memang kadang-kala sulit, tapi tidak ada yang sulit di mata Tuhan. Amin. Selambat-lambatnya datang jawaban, tapi Tuhan tidak pernah terlambat memberi jawaban kepada kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan punya waktu yang jelas. Dan Tuhan juga akan mengisi berkat kepada kita jika polesan bejana hatinya sudah diperbaharui dan menjadi utuh kembali. Saya ingin katakan bahwa banyak orang Kristen kesana kemari tapi nggak jelas kehidupannya. Saya sih beberapa waktu yang lalu ketemu juga sama orang-orang Kristen yang saya lihat, oh Tuhan jangan main-main. Saya bilang, Tuhan kenapa engkau membiarkan orang-orang yang mempermainkan Tuhan? Tapi itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Tapi saya hanya berdoa, biarlah orang Kristen ini memiliki hati yang bertobat di hadapan Tuhan dan mau dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Sampai ada yang bilang A, B, C dan lain sebagainya, tapi Tuhan jawab no. Kenapa? Ketika kita mau masuk kepada barisan Tuhan, dibutuhkan 3 langkah penting. Yang pertama adalah masuk kepada prioritas Allah. Biarlah engkau mau memprioritaskan Tuhan sebagai wujud bahwa kita dikendalikan, dikendalikan oleh firman. Kalau firman yang mengendalikan kita, otomatis pada prinsip yang akan terjadi adalah kita memprioritaskan Tuhan. Nah, orang-orang yang memprioritaskan Tuhan inilah yang mengalami seperti tema yang kita di atas tadi, menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun. Kalau Tuhan yang menuntun kita, firman yang menuntun kita, pasti kita punya prioritas yang jelas, prioritas di hadapan Tuhan yang jelas. Saya jujur nih, mungkin Bapak Gembala, Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa saya setiap jam 2 pagi itu saya prioritaskan firman Tuhan. Habis berdoa, saya prioritaskan kirim firman Tuhan ke grup-grup yang ada. Setiap hari saya kirim ada 4 judul firman Tuhan jadi. Mengapa demikian? Karena saya belajar untuk memprioritaskan Allah. Ketika kita belajar memprioritaskan Allah di dalam segala perkara, sebagaimana Yosua perintah Tuhan,
supaya renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena dengan firman Tuhan itulah akan membawa keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak sekedar mencari keberhasilan belaka, tapi keberhasilan yang ada di dalam tuntunan Tuhan. Dan ketika kita berhasil di dalam Tuhan, kita nggak akan lari dari hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang mengendalikan, firman-Nya yang mengendalikan kehidupan kita. Saya mau kasih kesaksian. Pada waktu kami membangun gereja, jadi hati-hati juga dengan nasal kita sama Tuhan. Hati-hati. Tuhan perhitungkan nasal ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ya bukan berarti di sini harus ikutin cara saya. Ini kesaksian saya. Tuhan, waktu kami membangun gereja, saya dengan Daniel Devris Gunawan, dengan Pak Diki yang kemarin, saya bilang sama Tuhan, kami ingin beli tanah. Waktu kami mau beli tanah, ada jumlah sekian cuma 35 juta ini ada istri saya. Itu hasil komsel. Kami beli tanah di daerah Tanah Merah. Pada waktu kami beli tanah, ternyata kan nggak sampai di sini. Kami juga harus bangun. Ketika kami beli tanah, rencana membangun. Lalu kemudian saudara, datanglah Daniel Devris itu kan bagian pengukur tanah, jadi dia ukur. Jadi kalau gereja itu Pak, lebarnya seperti ini ya. Gereja yang kami bangun itu bisa bangun 5 tingkat sebenarnya. Karena besi cor-cor di bawah itu kuat sekali. Ketika kami bangun saudara, saya bilang sama Tuhan, aku nggak akan bikin proposal untuk cari dana, karena Engkau adalah sumber berkat bagi gereja ini. Saya bilang begitu sama Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dengar aja. Awalnya mengalir dana, cepat. Nah, tapi orang-orang yang ada di sekitar kami rayuannya luar biasa. Om Heri, Pak Heri, bikin saja proposal biar cepat jadi gerejanya. Pada awal mulanya saya bilang sama Tuhan, saya nggak akan bikin proposal karena saya percaya Tuhan adalah sumber segala sesuatu bagi kami. Apa yang terjadi di tengah pembangunan itu? Tertutuplah mata nurani saya yang pernah bicara sama Tuhan, aku nggak akan bikin proposal. Akhirnya saya bikin, saudara. Cuman karena usulan orang lain. Selesai kami bikin, besoknya, mulai besok hari, nggak ada sepeser pun selama 1 tahun dana masuk. Nggak ada. Mengapa? Saudara tahu artinya? Ketika kita melangkai firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan campur tangan buat diri kita. Ketika bukan firman yang mengendalikan kita, maka Tuhan tidak akan pernah menyatakan berkatnya kepada kita. Sayalah buktinya. Saya saksikan. Pada saat itu akhirnya saya bilang, kok istri saya bilang, sampai Pak Pendeta Roy Baborun itu dia masih hidup waktu itu. Kenapa? Ada apa ini? Tapi 1 tahun membuat saya sadar. Jadi 1 tahun saya bikin proposal itu, 1 tahun kemudian baru saya sadar. Saya sudah menentang Tuhan lewat ucapan saya sendiri. Hati-hati dengan ucapan kita yang berkaitan hubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan ini. Kaitannya dengan pelayanan. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, saya bilang sama jemaat, dan saya bilang sama orang yang saya kirim proposal, kembalikan proposal kami. Kembalikan proposal kami. Akhirnya saudara ada yang kembali. Emang nggak diisi, tapi itu permintaan saya. Lalu saya mau ngajar sekolah minggu, hari Minggu sore. Datanglah anak-anak sekolah minggu, saya didik mereka, ajarin firman Tuhan. Saya bilang, ayo cepat, ini udah kilat sudah bunyi. Jadi cepat supaya kita cepat selesai. Satu anak sekolah minggu tinju, pribadi saya bukan tinju dengan tangan, tapi bahasanya membuat hati saya bergetar.
anak sekolah minggu. Makanya hati-hati ya. Yang ngajar sekolah minggu hati-hati. Mereka punya hati. Mereka punya kedekatan dengan Tuhan. Saya lah begini. Jadi pada waktu itu anak sekolah minggu ini belum begini sama saya. Om Heri, biarin aja kita basah. Biar Tuhan tahu bahwa kita perlu atap. Betul, haleluya. 3 hari kemudian dari bahasa anak itu, jalanlah mengalirlah dana kepada kami. Dari bahasa anak tadi, anak sekolah. Saya bilang, oh Tuhan, anak ini tinju pendetanya dengan iman. Biarin aja. Oh, biar Tuhan tahu bahwa kita perlu atap. Karena kami pakai atap apa itu namanya? Apa itu? Terpal. Udah sekali angin sobek. Itulah pengalaman kami. Tapi dari situ saya bilang, oh ternyata nggak bisa kita mengucap sesuatu di hadapan Tuhan terus kita main-main dengan ucapan kita. Tuhan ingat itu dan dia tidak bisa dibohongi. Dan saya juga katakan amin. Amin. Dia tidak bisa dibohongi dan dia tahu ketika kita berucap adalah dari hati. Ketika dia juga memberkati adalah dari hatinya. Tetapi sayang seribu sayang, ini hamba Tuhan ini terpengaruh dengan keadaan itu, bikin proposal. Dan apa yang terjadi saudara? Anak itu sampai saya bilang, tapi dia sekarang ada. Saya bilang, thanks, kamu itu luar biasa. Dia bilang, kamu itu punya iman yang luar biasa. Karena bahasanya biarin aja Om Heri, biar Tuhan tahu bahwa kita perlu atap. Kelihatannya bahasanya sederhana ya, tapi itu menggetarkan kerajaan sorga. Mengapa? Karena anak ini juga setia dengan Tuhan. Sampai dia bilang, biarkan saja kita basah, biar Tuhan tahu bahwa kita perlu itu. 3 hari kemudian orang Katolik datang. Dengar baik, setiap ucapan kita harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Amin. Hati-hati. Saya sebagai hamba Tuhan sangat berhati-hati untuk berucap apapun itu, karena kami sudah punya pengalaman dengan itu. Dan apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba saja dia tanya sama saya, bisa dong saya sebagai hamba Tuhan memanfaatkan situasi itu, tapi aku tetap tunduk kepada kehendak Tuhan. Dia tanya, ini mau tutup, mau pakai apa? Mau pakai asbes, mau pakai apa? Tapi iman saya sama istri kan, kalau boleh gentengnya metalik ya, supaya orang bisa jalan-jalan di atas, bisa menginjak di atas, nggak ringsek lah. Tapi benar dipasang baja ringan saat itu juga di hari yang ketiga. Lalu kemudian hari yang keempat tiba-tiba saya ke gereja, ada 100 saksi. Saya lagi menyampaikan bahwa ternyata Tuhan nggak akan ingkar janji dan Tuhan kembalikan janjinya kepada kita kalau kita mau berbalik kepada Dia. Amin. Berbalik kepada aturan Dia, berbalik kepada kehendak firman-Nya. Kalau kita tidak pernah balik, maka Tuhan, gereja itu tidak akan pernah jadi. Tapi kami balik, seperti tema pada saat ini. Biarlah kita mau dituntun dan dikendalikan oleh firman Tuhan, bukan kita yang kendalikan firman Tuhan. Saya lah buktinya, saya kendalikan firman Tuhan, dan pada akhirnya saya mengalami jalan butuh 1 tahun. Namun setelah itu saudara, saya bertukuk lutut, saya sebagai hamba Tuhan gak malu bilang sama jemaat, aku bersalah di hadapan Tuhan. Dan jemaat juga bilang, ya oh, kita sama-sama minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan semakin jelas dalam pelayanan kami. Jadi, ketika Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, ada tujuannya yang jelas ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, berarti dalam hidup kita, perjalanan kita mau dikendalikan oleh kebenaran itu. Dan pada waktu Dia yang mengendalikan kita, percayalah, saya ulangi kata tadi bahwa enggak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada, yang tidak mungkin pun Dia sanggup lakukan. Mengapa? Karena Dia adalah sumber. Ketika Dia mengendalikan kita, Dia punya tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia cara mengendalikan? Dia ingin mengendalikan kita, menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. 3 hal yang saya temukan di dalam kitab Yosua ini. Yang pertama adalah ada satu prioritas kita yang kita mau wujudkan kepada Tuhan, bahwa memang Tuhan, ketika
firman-Mu yang mengendalikan pikiran dan hatiku, tingkah lakuku, maka saya percaya dari situlah akan mengalir sesuatu hal yang lebih menghidupkan lagi. Pertama, ranah kerohanian. Sebab kalau ranah kerohanian kita sudah mati, maka akan sangat suka untuk kita meminta berkat sesuatu dari Tuhan. Akan tetapi ketika rohani kita mengalami suatu kehidupan, dan itu pun akan hidup kalau kita mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Tanpa tuntunan yang jelas oleh firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang sia-sia. Saudara, betapa pentingnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita memaknai kebenaran firman Tuhan secara jelas, maka dari situlah Tuhan akan berkarya. Maukah kita mengalami dan maukah kita dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kita akan seperti kita naik kereta yang cepat, yang sekarang bayar 300 aja kita sudah di Bandung. Tidak lagi seperti dulu. Banyak juga orang Kristen masih seperti dulu, jalannya seperti kereta api dulu. Gerbongnya saking panjangnya, maju selangkah, saudara pernah pergi ke Ambarawa? Nah, naik kereta itu, saudara pasti akan ketemu bunyinya, di Ambarawa, Jawa Tengah. Tapi kita bukan orang Kristen yang serba susah, katakan amin. Amin. Tapi kita orang Kristen yang ada satu grade yang cepat, yang dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Kalau Roh Kudus yang mengendalikan kita lewat firman-Nya, cepat atau lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan apa yang menjadi kemauan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, prioritaskan Dia. Dan saya juga katakan amin. Ketika kita memprioritaskan Dia, maka ada sikap ketundukan diri kepada kehendak Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga sekali saat engkau akan ditinggikan pada waktunya. Mengapa? Kita dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan jangan main-main, jangan bermain kata dengan Tuhan. Jangan. Ketika kita bermain kata dengan Tuhan, akibatnya fatal. Sayalah orang yang mengalami itu. Saudara, betapa pentingnya dalam kita dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itu sangat jelas akan membuat kita melihat cara-cara Tuhan. Bukan saja melihat, tapi mengalami Tuhan. Pada waktu kita dikendalikan oleh firman Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan adalah sinar yang menyinari kehidupan kita. Maka kita akan dihindarkan dari kegelapan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman apa? Coba bersama saya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 119 ayat 100. Begitu jelas sekali. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Artinya apa? Kita tidak akan tabrak sana tabrak sini. Karena apa? Ada firman Tuhan yang memposisikan kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang berinteraksi dengan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 begitu jelas di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Nah, kalau pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, kenapa tidak? Kita mau tunduk kepada kemauan firman. Pada waktu kita melakukan ketundukan diri kepada Tuhan, saya sudah katakan tadi adalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan orang-orang yang merendahkan diri di bawah tangan yang kuat pasti akan memiliki kesanggupan menghadapi berbagai macam tantangan. Amin. Saya ingin bersaksi. Ternyata saudara, saya pribadi
adalah orang yang adalah orang yang menentang pusat. Bapak Pendeta Rio saya tentang awalnya. Pada akhirnya saya bisa khotbah sama jemaat, hei jemaat tunduklah kepada pimpinan. Lawang pendetanya nggak tunduk sama pimpinan atasnya dia. Gimana jadinya? Itu kali yang kedua, sahabat saya. Pertama, karena kita nggak sejalan dengan tuntunan firman Tuhan, tapi kita bisa berkhotbah. Saya bisa sampaikan di jemaat Tuhan, taatilah kepada pimpinan-pimpinan. Tanpa saya sadari, saya sedang khotbah yang tinggi sendiri. Karena saya keras hati, ya, saya dari Jakarta. Jakarta ini adalah sedikit, bukan sedikit, sudah masuk kepada SLB ya. Tetapi bagi saya gini, orang yang menentang pimpinan, akibatnya juga fatal. Dan pada akhirnya Tuhan ketuk saya. Karena sepertinya saya ada di dalam firman Tuhan, tapi saya yang kendalikan firman, bukan firman yang mengendalikan saya. Itulah sebabnya Tuhan sahabat saya 3 kali. Pertama, saya mengarah ke puncak, ke villa, mau tabrakan, nggak jadi. Lagi gencar-gencarnya kami menentang pusat pada waktu itu, pada itu. Karena apa? Saya tanda tangan. Waktu saya tanda tangan, saudara, kayak ada yang tepok saya dari pundak. Jangan tanda tangan. Saya balik belakang, gak ada orang. Tetap kan menghargai tua-tua. Saya tanda tangan. Habis tanda tangan, 3 hari kemudian saya berangkat ke puncak. Akhirnya mau tabrakan. Tapi Tuhan selamatkan saya. Saya sudah lepas tim. Saya pikir saya sudah mati. Kenapa? Pada waktu itu saya lari 100 antara 120 saya lari. Yang di depan saya larinya 20 km per jam, tronton, muat kendaraan. Ketika saya sudah mendekat, anak buah saya Yud, ya, teman gereja saya bilang lagi, Om Heri, hati-hati Om, ada mobil depan. Tinggal 5 meter. Nah, respect saya adalah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya udah lepas setir. Nggak ngerem, karena kalau saya ngerem saya tahu mobil saya kelihatan. Kalau saya ngerem, akhirnya saya lepas. Tapi setahu ke saudara Bapak Ibu, setir saya jadi kendaliin, masuk ke kanan, jalur kanan, yang tanpa ada kendaraan dari belakang saya. Tapi kalaupun ada kendaraan dari belakang saya dililis. Saya bisa ludes di sini. Itu poin pertama. Poin yang kedua, mau tanda tangan lagi. Soal SCTV, saya juga ikut tanda tangan. Padahal itu juga datang, nepok juga. Jangan tanda tangan. Saya tetap lakukan. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Mau kecelakaan di tempat yang sama. Tahu tempat yang sama di mana? Di depan barisan gereja GGP Hermon, Gunung Hermon. Pas jalan itu, pas di tol itu. Kejadian 2 kali di tempat itu. Tapi yang ketiga, gak kalah penting. Nggak ada sakit pinggang, nggak ada sakit apa-apa. Maaf kata. Yang ketiga, Tuhan tunjukkan bahwa Dia berkuasa melakukan apapun kalau kita keras hati dengan Dia. Apa yang terjadi? Saya kencing darah, saudara. Saya telepon Brion, Yon, saudara angkat saya, Yon, dia toh, kamu ya kita pakai bahasa Jawa karena memang dia dari Jawa. Anaknya Pak Pendeta Abraham Gunawan. Yon, orang loro nih, tapi kok iso. Lalu saya bilang kencing darah. Dia ngomong stres sekali KRI, panggilnya stres. KRI stres sekali. Tapi saat itu saya telepon Dedi. Kalau Dedi, Bapak Pendeta Abraham Gunawan, kita panggil Dedi. Heri kayaknya ada masalah ini. Enggak panjang lebar dia bilang, Heri, bertobatlah. Yang kamu lakukan selama ini itu menentang Tuhan, itu menentang pimpinan pusat. Saat itu saudara, saya bertekuk lutut, saya bilang, ampuni saya Tuhan. Aku mau pulih, aku tidak mau dipengaruhi
oleh siapapun. Dan aku saat ini akan bertindak dalam nama Yesus. Amin. Untuk bertindak, saudara, saya harus ke kantor pusat. Saya bilang, buatkan saya surat pengakuan, sebarkan kepada kepala-kepala bahwa saya sudah salah dalam hal ini. Apa terjadi? Saat itu juga pendarahanku berhenti. Ketika kita fokus kepada suara Tuhan, kita fokus kepada kehendak Tuhan, disitulah campur tangan Tuhan terjadi. Tapi bukan pura-pura, bukan. Kan ada orang tobat-tobatan, didoain besok bikin lagi. Tapi saya sampai detik ini aku selalu bilang, Tuhan, pulihkan dan kendalikan aku supaya aku tidak kembali kepada jalan. Saya minta Tuhan juga proses hidup saya. Betul. Karena kalau kita cuma didoakan begitu tanpa diproses Tuhan juga, bisa jadi lagi. Makanya saya nanti telepon diri saya, senior saya, bahkan beberapa hamba Tuhan senior di DP Dewan Pembina, saya bilang tolong doakan saya, karena pribadi ini adalah daging yang bisa sekali saat terpengaruh lagi. Sampai ada yang telepon, udah Pak Heri gabung lagi lah dengan kami. Tapi aku konsisten dengan Tuhan. Amin. Saya prioritaskan Allah, katakan amin. Amin. Ketundukan kita kepada pimpinan kita adalah hal yang mutlak. Bagaimana Tuhan punya kehendak dalam diri kita. Dan ketika saya tunduk, saudara, apa yang terjadi? Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Susah, kadang susah, karena kehendak diri. Tapi ketika kita mau masuk kepada realitanya Allah, memang kita harus tuntas dengan Tuhan. Nggak boleh 50-50 dengan Tuhan. Halo, ada di sini datang ke gereja 50-50. Hari ini kau duduk tapi pikiranmu ada di sana. Bertobat dalam nama Yesus, supaya firman menyatu dalam hidupmu. Mungkin kau sudah masak prenebon, lupa. Tapi ingat, Tuhan campur tangan dengan kita. Katakan amin. Saya bilang, makanya jemaat mereka kalau berpikir puji-pujian WL, mereka berani berkata shalom. Kan jawabannya apa? Damai di surga, damai hati, tidak ada dusta. Saya bilang, itulah kamu yang memimpin, tidak ada dusta di antara kita. Mengapa demikian? Kenapa demikian? Ya kadang kalau orang bisa di balik mimbar ini, tapi penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bisa berdiri di tempat ini. Saya bilang, hati-hati, engkau mempermainkan hadirat Tuhan. Tapi jemaat di tempat ini lurus dengan Tuhan. Ini kan grup Madah Banten kan tegak lurus. Saya setuju dengan itu. Amin. Saya setuju dengan itu. Malah saya tulis lagi di WA saya, mari kita tegak lurus di hadapan Tuhan, enggak neko-neko. Ya, supaya apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau. Amin. Mengapa demikian? Ya karena kita fair dengan firman Tuhan, dan Yesus juga care dengan kita. Karena dia tahu isi hatimu bukan isi hati yang penuh dengan pura-pura. Makanya kan ya di dalam Roma 12 ayat 9 kan dibilang apa? Ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, ini adalah orang yang sudah dipengaruhi, sudah terkontaminasi dengan kuasa firman Tuhan yang jelas. Maksudnya terkontaminasi berarti ada pengaruh firman Tuhan yang lebih utama dalam dirinya. Kalau kita dipengaruhi oleh firman Tuhan, saya percaya langkah kita tidak akan pernah teratur karena Tuhan bersama dengan kita. Biasanya orang-orang yang dengan firman Tuhan hidup dengan fokus kepada firman Tuhan, dia akan berkata, apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Mengapa? Ya karena dia tahu bersama Yesus dia bisa lakukan perkara yang besar. Amin. Itulah sebabnya Tuhan berpesan kepada Yosua, keberhasilan ada di depanmu. Karena itu bertindaklah hati-hati. Banyak orang Kristen bisa maju dalam Tuhan tapi tidak punya kehati-hatian. Itulah sebabnya saya juga kaget. Ada salah satu gereja datang kepada saya minta tolong, ada jemaatnya, tapi saya bilang
kembali kepada gembala kamu. Saya katakan seperti itu. Terima kasih. Saya bilang kembali kepada gembala. Karena rupa-rupanya dia minta untuk saya layani dia dan lain sebagainya. Tapi saya bilang jangan main-main dengan Tuhan. Dan ketika kita kasih nasihat, walaupun dia marah awalnya, tapi pada akhirnya dia bersukacita karena kita tetap arahkan dia kepada kebenaran yang sejati. Saya bilang jadilah anak Tuhan yang berhati-hati dalam membuat keputusan. Mengapa demikian? Ya karena kita ada di dalam kendali Tuhan. Enggak juga sembrono itu kita ucapkan, tidak juga sembrono itu kita melangkah, tapi kita mau kembali. Tuhan, apa yang Tuhan punya mau, aku mau ikuti. Karena bersama Yesus kita bisa. Dan saya juga katakan amin. Kita berkata bersama Yesus kita bisa, berarti kita sudah memproklamirkan bagaimana kekuatan Tuhan ada pada diri kita. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Yang kedua, firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita, ketika kita memiliki suatu hal yang luar biasa dari Tuhan, Tuhan ingin agar supaya kita apa? Pesan kepada Yosua, orang yang berada di dalam kebenaran firman Tuhan itu pasti juga memiliki integritas yang jelas. Halo, banyak anak-anak Tuhan tidak punya integritas yang jelas. Itulah sebabnya saya awali tadi, tidak ada dusta di antara kita. Tapi ternyata banyak orang Kristen saling mendustai satu dengan yang lain. Itulah sebabnya karena integritas akan sangat sulit ditemukan di dalam kepribadian orang Kristen. Dan biasanya ketika orang lain melihat kita, mereka akan melihat tingkah laku kita, orang akan bilang, ya pasti orang Kristen. Karena apa? Orang udah marah dia tetap mengasihi. Tapi akan sangat berbeda ketika ada datang, katanya orang Kristen kok sifatnya kayak begitu, kok kelakuannya kayak begitu. Mengapa demikian? Ya kembali kepada realita tadi, tidak sejalan dengan kemauan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita, Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dia pesan kepada Yosua. Oke, angkat. Masuk kepada realitanya. Selain punya prioritas, tapi kaitannya dengan integritas ini. Karena banyak orang Kristen tidak punya integritas. Baik di kantor, pegawai negeri, di mana saja pun masih kerjasama dengan cara-cara duniawi. Sehingga keintegritas, kejujuran, ketulusan, kebenaran jauh daripada dirinya. Kenapa? Jauh daripada integritas. Tapi Yosua dipesankan, renungkanlah firman Tuhan sungguh-sungguh supaya engkau berintegritas. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita pun Tuhan mau katakan pada pagi hari ini, nggak sia-sia Bapak Gembala bikin suatu tema, berfokus kepada tuntunan Tuhan, tuntunan firman Tuhan. Tapi itu bisa akan terjadi kepada kita ketika kita mau beratraksi mewujudkan integritas diri kita yang sesungguhnya. Sekali lagi saya ulang kata di atas tadi, banyak orang Kristen bisa berpakaian moy tapi tidak punya pakaian integritas yang dari Tuhan. Tahu moy, baju mewah bagus, tapi hatinya jauh daripada yang namanya jauh daripada yang namanya integritas. Sesungguhnya berkat Tuhan sangat dekat dengan kita Bapak Ibu sekalian. Berkat Tuhan tidak pernah lari jauh dari kami. Hanya persoalannya adalah pernah nggak kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, tidak saja aku percaya Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Hadir, Engkau Maha Penyayang, tapi yang ku minta Tuhan, pernah nggak kita katakan seperti itu? Yang ku minta Tuhan, Engkau memberikan legitimasi kepada saya, Engkau memberikan kepercayaan kepada saya pada tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang. Percayai aku sesuatu. Tidak sekedar kita percaya, tapi kita minta Tuhan, percayai aku sesuatu. Ketika kita bicara ini berarti kita tahu kita harus masuk kepada integritas yang jelas di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kejujuran, ketulusan, kesucian, itu ada kaitannya semua. Sehingga di dalam tindakan-tindakan kita berfokus kepada kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan.
saya bawa bejana kosong itu saya pecahin. Kalau bejana yang sudah pecah bisa nggak kita saudara dan saya bentuk kembali? Nggak bisa. Harus kembali kepada ahlinya. Sang ahli sanggup membentuk bejana. Kalau tanpa kembali kepada sang asli, maka bejana itu akan seperti itu. Berjalan saya tetap berusaha. Tapi kita sang penjuna, punya sang penjuna. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Mau membersihkan, memulihkan bejana hati kita yang barangkali sudah kehilangan titik kebenaran yang jelas sebagai integritas diri di hadapan Tuhan. Suami istri saling ngebohongi dan lain sebagainya. Kelihatannya sekali lagi saya ulang, kelihatannya ke gereja, tapi integritas di hadapan Tuhan sudah hilang. Kejujuran sudah tidak ada lagi. Saling menyembunyikan sesuatu, dan ini Tuhan tidak suka. Tuhan murka dengan itu. Tapi ketika kita mau dituntun oleh firman Tuhan, maka lahirlah integritas yang sesungguhnya. Ketika integritas itu berkarya dalam diri kita, percayalah, setiap langkah ada kandungan berkat yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu, yang terakhir saya mau katakan, saya akan baca beberapa ayat. Dalam satu ayat ini jelas sekali Tuhan beri kepada saya. Mari, ketika kita memprioritaskan Tuhan, yes. Ketika juga kita mau hidup berintegritas, yes. Tapi juga ketika kita buat satu keputusan, harus konsisten dengan Tuhan. Banyak orang Kristen bisa berjalan, tapi nggak konsisten dengan Tuhan. Dia udah tahu itu jalan keluar, bukan jalan keluar. Dia udah tahu itu jauh dari Tuhan, tapi dia tetap masuk ke sana. Nggak konsisten. Tapi orang yang konsisten nggak akan mudah dipengaruhi dengan situasi dan kondisi apapun. Karena konsisten dia juga ada di dalam kendali kuasa Roh Kudus. Itulah firman Allah. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang kepada kita. Dan lihat, firman Tuhan bagikan pedang bermata dua. Tidak saja menyampaikan, tapi juga kepada sang penyampai. Allah ingin memproses kehidupan kita menjadi satu pribadi tahun ini makin gemilang di hadapan Tuhan. Engkau yang berusaha pasti dibukakan lagi oleh Tuhan. Yang penting kau minta kepada Tuhan, aku percaya kepada Engkau dan berikan aku kepercayaan tahun ini. Bisa nggak? Saudara, ketika kita kan Tuhan bilang apa? Minta maka akan diberi. Cari maka kamu akan ketuk maka pintu akan diminta sama Tuhan. Tuhan percayai anakku tahun ini bisa berhasil dalam nama Yesus. Bilang sama Tuhan, percayai aku tahun ini usahaku akan naik bukan turun karena Engkau ada di dalam hidup. Tapi integritasnya dulu yang harus dipulihkan. Dan konsistennya ini yang perlu ada pada diri kita. Sehingga kita tidak sekedar amin, tapi ada bukti nyata di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya ingin agar supaya firman membawa bukti. Bukan firman perasaan, tapi firman yang menjadi kenyataan. Dan itu bisa terjadi ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Ketika kita menangis, anakmu mungkin jauh daripada Tuhan, kau menangis dalam nama Yesus, menangkan keluarga saya, menangkan itu Tuhan dengar. Sepanjang ada integritas dan konsisten di dalamnya. Saya percaya ketika perkara ini ketika ditumbuhkan, saya meyakini tahun ini gerejanya bisa dibangun. Amin. Mengapa saya berani berkata? Saya pernah mengalami. Ketika kita wujudkan apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam diri kita, Tuhan tidak sia-sia. Makanya Ulangan 28. Apa kata firman Tuhan? Ya. Ulangan pasal 28 dikatakan apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari atas segala bangsa di bumi. Maksudnya apa? Tuhan bisa mengubah keadaan kita yang tidak ada bisa menjadi ada. Asalkan kita fokus kepada, dikatakan apa? Jika engkau baik-baik, integritas, dengarkan firman Tuhan dengan hati, bukan saja telinga, tapi ada tindakan nyata. Disitulah Tuhan berkarya.
Allah itu mengasihi saudara dan saya di tempat ini. Karena dia berfirman, aku tidak akan membiarkan umatku di tempat ini mengalami kekeringan, tapi aku akan memberkati mereka. Dan Tuhan katakan apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan saya, Tuhan akan mengubah derajat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Bisakah Tuhan lakukan? Bisa. Ketika dia dapati di tempat ada 3 perkara penting di atas tadi. Lebih daripada itu. Bukan itu saja. Di pasal ayat yang kedua begitu jelas sekali. Dibilang apa? Bukan saja ayat yang ketiga, bukan saja di kota aku memberkati, tapi juga di desa-desa aku memberkati. Kepada siapa? Kepada mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yesaya pasal 43 begitu jelas di sana. Sekalipun engkau melewati sungai, sekalipun engkau melewati api, itu tidak akan menghanyutkan dan menghanguskan engkau. Karena ada firman Tuhan yang menyertai kita. Amin. Yesaya pasal 43 jelas sekali di sana. Dan lanjutnya dia bilang apa? Engkau akan kujadikan berharga di mataku. Amin. Siapa yang berharga? Adalah mereka yang mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan jadi munafik di hadapan Tuhan, tapi jadilah yang berintegritas di hadapan Tuhan. Karena di sanalah Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat yang panjang, tidak akan pada henti-hentinya. Sampai Tuhan datang menjemput kalian berdua. Saya di mana saja? Saya bilang sama istri, saya siap mati. Jemaat kami kalau kita tanya siapa yang siap mati, semua angkat tangan. Ada yang menentukan mati itu kan Tuhan ya? Tapi mereka katakan kami siap mati dalam segala perkara. Artinya apa? Hidup dalam 3 langkah ini tadi. Orang itu ada 3 yang tidak takut mati. Saya di mana saja, orang senggol saya nggak malah. Malah siap turun. Gimana Pak? Pak, Bapak nggak marah ya? Untuk apa? Tapi kita tunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Amin. Saatnya kita berubah. Kalau kiranya ada hal-hal yang kemarin saling menyalahkan, berarti engkau belum hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Nah sekarang tuntunan firman Tuhan itu ada 3 langkah penting yang perlu kita sadari bersama, bahwa prioritas itu penting. Prioritaskan Allah. Lalu kemudian berintegritaslah di dalam Tuhan. Lalu kemudian konsisten dalam segala kehidupan, sehingga tepatlah apa kata firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Begitu jelas sekali. Ketika kita memakai firman Tuhan secara benar dan tentang totalitas, saya percaya engkau keluar dari tempat ini, jangan heran ketika berkat menerima engkau. Dan Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ibaratnya pasal 13 dan 5 bagian B. Jadi saudara-saudara, panjang dan pendeknya firman Tuhan tergantung bagaimana kita merespek isi hati Tuhan. Takkan panjang, takkan pendek, tapi bagaimana kita merespon isi hati Tuhan. Maukah saudara respon isi hati Tuhan dengan berkata pada hari ini, aku mau hidupku dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang hidup, dan itu akan memberikan panjang umur bagiku. Tuhan Yesus senantiasa hadir